Silakan Ustazah. Terima kasih Ibu Lina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Ibu, nggak ada yang kurang apapun itu. Dan kita semuanya hari ini terus bersyukur kepada Allah. Insya Allah ada yang sudah puasa atau masih tasyrik ini. Kalau saya masih hari tasyrik ya, jadi nggak berpuasa. Jadi alhamdulillah kita semua diberi kesempatan berjumpa di bulan yang agung Zulhijjah, yang melaksanakan ibadah haji. Ibu Mimi dan teman-teman saudara yang lainnya sudah selesai dalam keadaan sehat. Semoga mereka juga bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semoga di tahun yang akan datang Allah segerakan berangkat menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, penuh rindu dan cinta kita. Semoga duduknya ibu-ibu semua jamaah SPC hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun kita terus mencoba istiqomah bermajlis ilmu, yang mana itu adalah warisan dari kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, hari ini kita kembali dalam kajian Tazkiyatun Nafas, yang mana memang bahasan-bahasan kita itu seputar bagaimana mengkondisikan jiwa kita, mengkondisikan diri, menjaga hati, supaya terus berada dalam kehidupan yang semakin hari semakin berkualitas. Semoga kita bisa kembali berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam keadaan yang terbaik, dengan jiwa-jiwa yang sudah Allah sucikan, jiwa-jiwa nafs yang sempurna. Dan itu nggak bisa kita dapati kecuali kita semua mempelajari ilmunya. Dan hari ini lagi-lagi, kalau kajian Tazkiyatun Nafs itu seputar apa sih ya? Selalu masalahnya adalah seputar tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana selalu yang terkait dengan hati kita, yang terkait dengan ujian, cobaan yang ada dalam diri kita, ya itulah kajian Tazkiyatun Nafs. Jadi semoga kita diberikan terus rasa penasaran untuk mempelajarinya, dijauhkan dari rasa bosan mendengarkannya. Karena dari kitab-kitab Tazkiyatun Nafs itu selalu bahasannya tentang hal-hal yang dekat dengan kita. Bahkan ulama juga kan mengatakan di hari-hari kita ini, di usia-usia kita, malah kita diminta untuk banyak mempelajari ilmu bagaimana kita mengkondisikan hati, betul ya. Maka hari ini kita mencoba kembali berdiskusi, sharing bagaimana kita menjadi hamba yang bisa melangit, terkenal di langit bersama para penghuninya, dicatat oleh para malaikat, dicintai, dan tentunya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabar dan syukur. Insya Allah
Kalau masalah ini rasanya nikmat diomongin, tapi berat dijalanin. Betul nggak Ibu-Ibu? Kalau kita bicarakan ini enak gitu ya, tapi kalau kita menjalani, subhanallah, sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Nggak akan pernah berhenti, kita diminta terus bersabar dan diminta terus bersyukur. Maka ulama itu mengatakan bahwa iman itu ada dari dua bagian. Sebagiannya itu ada pada sabar dan sebagian lainnya itu ada pada syukur. Nah, orang-orang yang ingin selamat jiwanya, mereka menghadap Allah, nggak bisa dia hanya membawa satu bagian keimanan aja. Seperti diumpamakan ini adalah dua sayap yang kita terbang. Ada sayap kesabaran dan ada sayap syukur. Apalagi kalau kita cuma syukur aja. Syukur pun butuh kesabaran. Sabar pun butuh kesyukuran. Maka karena beratnya sabar ini, Allah menjanjikan di surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar, yang pahalanya itu diberikan Allah tanpa batas. Jadi kalau kita sholat, itu ada bilangan-bilangan pahala yang Allah berikan. Misalnya ibu-ibu dijanjikan Allah sholat di Masjidil Haram. Kebaikan-kebaikan di Masjidil Haram dicatat berapa kali tuh? Ada yang tahu nggak berapa kali dicatatnya? 100.000 kali lipat. Nah itu kalau di Masjidil Haram. Ada bilangannya nggak? Ada. Terus kalau kita sholat di Masjid Nabawi, berapa kali ada bilangannya? Kita sholat berjamaah, berapa kali lipat gandanya? 27 kali. Orang yang berpuasa, berapa kali? Semua kebaikan itu dicatat ada batasan-batasannya, bilangan-bilangannya. Tetapi orang-orang yang bersabar, Allah tidak pernah memberikan, oh nanti kalau kamu sabar dikasih pahala sebesar gunung Uhud, sebesar ini, enggak ada. Maka itu disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kenapa? Karena beratnya sabar inilah sehingga Allah sendiri yang boleh memberikan balasan itu kepada kita. Hanya Allah yang tahu berapa besar balasan-balasan yang boleh disampaikan kepada kita. Begitu juga dengan sayap yang satunya, yaitu sayap kesyukuran. Nah, ini lagi, syukur ini adalah satu ibadah yang dengannya mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Kalau kita semuanya enggak bersabar, mungkin kita hanya akan merasakan penderitaan, entah itu penderitaan dunia atau penderitaan di akhirat. Tetapi kalau kita enggak bersyukur, bukan hanya itu, Allah juga tidak memberikan cintanya, tidak memberikan ridhonya buat orang-orang yang tidak bersyukur. Maka Allah sampaikan di surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Allah nggak akan menyiksamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi kedua sayap ini menjadi tanda-tanda yang Allah inginkan itu berkumpul pada seorang mukmin. Yang Allah katakan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Hal-hal yang seperti itulah menjadi tanda buat siapa? Buat orang-orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Jadi Allah gabungkan kedua sifat ini, sabar dan syukur, pada seorang hamba yang Allah cintai. Sekarang kita belajar dulu nih sabar. Sebelumnya saya mau coba di close dulu. Menurut ibu-ibu semuanya, kita semua tentu sudah pernah ya makan asam garam kehidupan. Apa sih definisi sabar yang pernah kita lakukan selama ini menurut ibu-ibu jamaah semuanya? Silakan. Apa itu sabar? Silakan, boleh dibuka, ada yang mau jawab? Ya, Bu Fitri, silakan. Bersabar, tetap mengikuti
menerima dan tetap berikhtiar. Menerima dan tetap ikhtiar. Ada yang lain, Bu? Silakan ya, nggak apa-apa, kita sesuai dengan apa-apa yang kita pernah lakukan, mungkin yang menurut kita itu sudah kita jalani kesabaran itu. Ada Misalnya yang saya mencoba ikhlas menerima keadaan. mencoba ikhlas? Biasanya keadaan yang sedih, yang susah, kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Itu ternyata berat ya, Bu ya, mencoba ikhlas menerima keadaan berat ya. Agak melo, Ustazah. Menurut kita apa sabar? Menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Sabar dalam taat dan menjauhi maksiat tersebut. Ya, sabar dalam taat dan menjauhi maksiat. Ada lagi? Sikap menahan nafsu dan keinginan. Sikap menahan nafsu dan keinginan. Itu kalau kita gabungkan itu semuanya, Bu, Masya Allah ya, rasanya kayaknya berat banget tuh kita bersabar. Karena itu kita diminta untuk terus menahan itu. Nah, bagaimana menurut ulama nih? Apa itu sabar? Macam-macam, sama dengan kita. Ulama juga punya penafsiran berbeda-beda. Tetapi kalau digabungkan, maka jadilah sabar itu setidaknya itu sama. Ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Yang pertama apa? Mencegah. Menahan diri dari kegundahan. Menahan diri lisan kita dari keluhan. Menahan badan kita dari menzalimi diri kita sendiri. Itu dia sabar. Atau menzalimi orang lain. Ketika kita dapat satu keadaan yang nggak enak banget tuh, kita hanya diam, tetapi hati ini masih gundah, cemas. Apakah kita bisa dikatakan bersabar? Oh, belum. Artinya kita belum bisa menahan diri dari kegundahan. Kita tidak yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan dari keluhan. Nah, ini juga banyak ya kita dapati orang-orang yang sepertinya dia diam, tetapi ketika ketemu dia mengeluarkan semuanya. Hidup gue kayaknya berat banget. Kemarin begini, sekarang begini. Belum lagi masalah yang A belum selesai, muncul lagi masalah B. Dia hanya keluar semuanya keluh kesahnya. Atau dia menyakiti dirinya. Maka hati-hati menurut ulama. Idza syakauta ila ibni Adam, innama tashtakir rahim ila alladzi la yarham. Ketika engkau mengeluh kepada anak Adam, engkau bercerita tentang keluh kesah hidupmu kepada manusia, maka saat itu sejatinya engkau sedang mengeluhkan tentang Allah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Kepada siapa? Kepada makhluk yang bahkan tidak bisa menyayangi manusia. Bahkan dia nggak bisa berkasih sayang kepadamu, ya Allah. Maka itulah bagaimana Nabiullah Yakub menjadi contoh ikon kesabaran ketika beliau berpisah dengan anak-anak yang begitu dicintainya. Apakah Yakub bercerita kepada saudara-saudara lainnya? Apakah dia mengeluh kepada manusia? Ternyata enggak. Malah Yakub menyatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua kesusahanku, semua kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi sabar. Nah, sekarang gimana? Tapi kita nih manusia, kayaknya memang perlu banget kita cerita supaya keluar nih semuanya. Nah, itu kita bisa bedakan ya antara bercerita untuk mendapatkan solusi atau kita bercerita untuk mengeluarkan semua keluh kesah kita. Nah, karena kita juga manusia yang butuh bantuan makhluk sosial yang butuh kepada yang lainnya. Maka antara kesabaran dengan keimanan itu memiliki korelasi yang sangat kuat, ibu-ibu. Kenapa? Orang yang sabar, kesabaran itu akan membawa kita pada keimanan. Karena kesabarannya lah, kelak nanti dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Dan iman itu nggak akan muncul tanpa ada kesabaran. Orang yang beriman, dia nggak bisa dikatakan beriman kalau dia nggak sabar dengan semua ujian yang dihadapi, dengan keadaan yang Allah berikan kepadanya. Itu dia, makanya sabar dan iman. Ini harus ada nih, dua-duanya dalam diri kita. Kita nggak bisa bilang
saya beriman ya Allah. Tetapi nanti sabar itu dalam berbagai aspek kita nggak bisa menghadapi semua yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah harapkan. Apalagi ulama mengatakan sabar juga menjauhkan diri dari perbuatan yang menyimpang. Dia tetap tenang ketika bencana datang, serta menunjukkan perasaan dia nggak butuh ketika kefakiran datang dalam kehidupannya. Nah, ini yang dikatakan sabar. Ada nggak orang yang dia mendapat nikmat, kemudian dihambur-hamburkan uang itu untuk bermaksiat? Banyak. Apakah dia bersabar? Oh, ternyata bukan itu sabar yang Allah inginkan. Karena sabar itu bukan hanya dalam ketika kita mendapatkan ujian, tetapi sabar ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah bentangkan. Ketika bahkan bencana datang mendera, banyak kita dapati mereka yang begitu tenang mendapatinya. Kenapa sih tenang? Karena mereka yakin ada Allah yang maha melindungi, Allah yang maha mengatur semua kehidupannya. Sehingga ketika muncul satu hal yang bahkan itu menjadi kebutuhan urgen dalam hidup mereka, mereka pun tetap tenang. Mereka nggak butuh. Bahkan dalam kefakiran pun mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mencukupi. Dikisahkan ketika Nabiullah Ayyub alaihi salam sakit, apa yang dikatakan Ayub, dia mencoba menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Bahkan Ayub tuh nggak sampai ngomong gini, ya Allah saya lagi sakit, sembuhkan dong ya Allah, minta kesembuhan. Ini bukti kesabaran Ayub. Ayub menahan lisan bahkan tidak meminta kesembuhan dari Allah. Bukan yang nggak boleh, boleh. Tapi lihat bagaimana Ayub meminta kepada Allah. Wa Ayub idnada rabbahu anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah, Allah selalu ingatkan itu cerita Ayub. Ketika sakit, Ayub cuma bilang gini, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Engkau sudah memberikan aku penyakit disebut abdur. Abdur itu penyakit yang sampai mengganggu ibadahku ya Allah. Penyakit ini sampai mengganggu keluargaku, bahkan mengganggu semua aspek kehidupanku. Tapi Ayub bilang apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan aku yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua makhluk yang bisa berkasih sayang. Engkaulah sumber kasih sayang itu ya Allah. Dan aku hanya minta kasih sayang-Mu ya Allah. Masya Allah. Ini bentuk figur kesabaran yang Allah gambarkan di Al-Quran. Jadi ini sudah level-level yang tertinggi ya. Yang kalau kita hari ini Rasulullah mengajarkan kita pun sakit, boleh nggak minta kesembuhan? Boleh. Doanya Rasulullah apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Nah, karena sikap Ayub ini, akhirnya Allah pun memuji Ayub dan Allah mengatakan inna wajadnahu sabira, dan kami mendapati Ayub orang yang sangat bersabar kata Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Maka dia itu, Ayub itulah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia itu orang yang kembali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama ada pepatah dalam bahasa Arab itu dikatakan gini, ibki buka Yakub wasbir sabra Ayyub. Menangislah engkau seperti menangisnya Yakub, dan bersabarlah engkau seperti bersabarnya Ayyub. Nah, dua ini adalah sosok ketika kita menghadapi musibah, ujian. Yakub yang menangis, dia tidak pernah mengadukan kepada seorang pun tentang kegundahan hatinya. Ayyub, bagaimana dia menghadapi penyakitnya dan dia meminta kepada Allah, hanya meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba diberikan nikmat bersabar sungguh, ibu-ibu semuanya, itu adalah sebuah nikmat karunia yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bagaimana kiranya Nabi Musa? Nabi Musa diuji dengan kaum Madian yang subhanallah diminta beriman. Mereka bilang nanti kalau kamu datangkan tanah ini subur, kami akan beriman.
Ternyata dikasih kesuburan, nggak juga beriman. Nanti kalau kamu datangkan ini akan beriman. Begitu terus. Bagaimana kisah kesabaran juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, jadi sabar ini adalah sikap yang melekat kepada para nabi. Yang kita bermohon semoga kita semuanya Allah mampukan. Nah, lagi-lagi tentang bahasan tazkiyatun nafas. Nafas jiwa. Sesungguhnya dalam jiwa kita Allah berikan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur dan potensi takwa. Nah, dalam menghadapi kesabaran, jiwa-jiwa kita pun punya potensi. Apa itu? Yang pertama, quwwatul iqdam. Kita itu Allah berikan kemampuan melakukan sesuatu. Ini pilihan, mau melakukan atau enggak. Kita diberi kekuatan melakukan sesuatu apa? Kita boleh bersabar. Ketika melakukan sholat malam, kita diminta bersabar. Sudah ada kekuatan itu. Jadi ada nggak orang yang, aduh nggak sabar dah, lagi baru sholat tahajud 2 rakaat salam, assalamualaikum, ngantuk. Udah nggak sabar dengan ngantuk langsung blek. Dia nggak sabar dengan untuk menghadapi kantuknya. Padahal Allah sudah berikan potensi itu. Bersabar apa? Melakukan puasa, menahan lapar, menahan haus, bersabar menahan sakit. Itu dia mampu melakukan itu. Dan ada juga potensi yang Allah berikan namanya kuwatul ihjam. Kalau tadi iqdam, yang kedua itu ihjam. Apa itu ihjam? Allah mampukan kita menahan diri dari segala sesuatu. Apa? Menahan diri dari berbuat maksiat, menahan diri dari berbuat dosa. Meskipun kita lagi browsing internet, muncul berita-berita gosip, tahan supaya nggak ngeklik nih, tahan. Itu artinya kita bersabar. Menahan diri, tetangga lagi gibahin yang lainnya, tahan supaya nggak ngedengerin, sabar. Kadang itu ujian berat ya. Kalau kita lagi di mana-mana, mau nggak mau itu kita nggak denger. Bisa nggak kita menahan diri untuk tidak ikut serta, untuk tidak bergabung? Itu dia kesabaran kita. Jadi ada kekuatan melakukan sesuatu dan kekuatan untuk menahan sesuatu itu. Dan semua itu ada pada jiwa kita yang disebut dengan nafas. Sebagaimana kita hari ini sedang berjalan, ada pilihan mau ke surga atau ke neraka. Maka jiwa ini, nafs kita ini adalah kendaraan yang bisa kita tunggangi hari ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan kendaraan kita menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah? Siapa sih yang bisa mengendalikan kesabaran? Sabar itu menjadi tali yang mengendalikan jiwa-jiwa kita. Jadi artinya kita bisa memilih kok ibu-ibu. Dan Allah katakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya Allah berikan, ada mati, ada hidup. Allah cuman mau memberitahu, cuman mau ngelihat amal siapa yang paling baik. Maka hati-hati mengelola nafs kita ini, jiwa kita. Karena dengannya kendaraan itu akan menuju berjalan cepat, entah dia menuju surga atau menuju neraka. Dan hari ini kita semuanya sedang mencoba mengendalikan kendaraan kita itu agar sama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberikan kesabaran, sabar yang paripurna sehingga kita bersama-sama kelak berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan memberi kesabaran. Jadi gimana kita mau sabar kalau kita nggak pernah berusaha? Dan kapan sabar itu kita miliki? Sabar itu dimiliki ketika Allah berikan kita ujian. Ketika Allah berikan kita cobaan. Dan kita berusaha bersabar. Dan ketahuilah kata Rasulullah, nggak ada satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Insya Allah. Jadi yang tadi ibu-ibu yang jawab itu, insya Allah itu adalah hasil olah dari pengelolaan, dari aplikasi yang sudah dialami, dari juga ilmu yang sudah didapat, akhirnya jadi satu rumusan, oh sabar menurut saya begini,
sabar menurut saya begini, dan alhamdulillah Allah sudah berikan itu kesabaran yang harus terus dipupuk. Jangan sampai kesabaran itu berakhir hilang nanti. Bahkan Rasulullah menyatakan apa? Jika ada seorang hamba yang sakit atau dia bepergian, maka ditulis pahalanya seperti ketika dia beramal sebagai seorang yang mukim ada di tempatnya dan dalam keadaan sehat. Maksudnya apa? Bukankah orang sakit itu butuh kesabaran, ibu-ibu? Ibu-ibu hari ini mungkin kita yang usianya sudah mendekati 50, di atas 50. Saya tahu sebagian besar ibu-ibu kalau udah 50 itu sakitnya di daerah lutut. Lututnya mulai persendiannya ngilu-ngilu, duduk ngaji nggak bisa lama Ustazah. Tetapi hanya dengan sakitnya itu dia nggak bisa sholat, berdiri, dia duduk. Maka kata Rasulullah pahalanya tercatat sebagaimana dia melakukan amal ketika dia sehat. Karena apa? Kesabarannya. Menerima keadaan bagaimana Allah sedang mengujinya dengan sakit. Kemudian bersafar. Bukankah safar itu dikatakan qit'atun minal azab? Safar itu adalah potongan-potongan penggalan-penggalan azab. Seenak apapun orang itu berjalan-jalan, mesti ada resiko yang dia tempuh. Meninggalkan keluarga, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan tempat tinggalnya. Siapa yang sedang safar, ditulis baginya pahala ketika dia beramal sedang di rumah. Dengan syarat apa? Istiqomah. Bukankah istiqomah juga butuh sabar, ibu-ibu ya semuanya. Nah, ini dia yang kita inginkan, jadikan jiwa kita ini kendaraan untuk menuju surga dan nerakanya, atau kebaikan-kebaikan dan menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini kita udah tahu ada tingkatan-tingkatan sabar. Yang hari ini mungkin kita masih terus disabar ketika diuji musibah. Padahal menurut Rasulullah ada 3 tingkatan. Yang terendah adalah sabar atas musibah. Yang selanjutnya di atasnya itu ada sabar dalam menjalani ketaatan, dalam taat kita beribadah hari ini kepada Allah. Dan di atasnya adalah sabar menahan diri dari berbuat maksiat. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, siapa yang sabar menghadapi musibah, dia mampu merestorasi dengan baik, mengelola musibah itu dengan baik, dia mampu akhirnya musibah itu dia nikmati menjadi sebuah kebaikan untuknya, Allah akan mengangkat 300 derajatnya. Di mana derajat yang satu dengan yang lainnya itu berjarak sejauh antara langit dan bumi, Bu. Masya Allah. Makanya itu sabar, yang nggak pernah ada batasnya kata Allah. Dan siapa yang mampu bersabar dalam beribadah, dalam taat kepada Allah. Di antaranya hari ini ibu-ibu mendengarkan pengajian online, mungkin aduh lagi ngantuk atau mungkin kenyang kebanyakan makan daging gitu. Tapi dia sabar, terus ngedengerin aja nih, mencoba dia dengerin keadaannya kayak gimana. Ini bentuk sabar kita dalam taat kepada Allah. Sabar dalam bertolabul ilmi, sabar dalam beribadah. Apa kata Rasulullah? Allah akan mengangkat derajatnya 600 derajat sabar dalam ketaatan kepada Allah. Di mana lapisan satu dengan yang lainnya itu jaraknya antara lapisan bumi dan batas ketinggian arus yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas lagi. Dan siapa yang bersabar dari menahan diri untuk berbuat maksiat, tidak melakukan dosa-dosa, padahal dia mampu hari itu dia bermaksiat kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya 900 derajat. Di mana lapisan satu dengan yang lainnya berjarak 2 kali lipat antara lapisan bumi dan batas ketinggian arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Bukankah kita ingin itu semuanya ibu-ibu? Kita menginginkan kebaikan-kebaikan itu. Semoga dengan ilmu hari ini Allah mampukan kita terus memiliki sabar. Nah, sekarang kalau kita lihat sabar berdasarkan syariat. Ibu-ibu pasti sudah tahu hukum-hukum syariat ada 5. Apa aja Bu? Wajib, sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Mubah itu boleh dikerjakan. Ini kenapa kok saya tulis mubah ini lebih besar? Karena Bu, kita ini sering hanya mengedepankan yang wajib aja, yang sunnah aja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak yang mubahnya.
daripada yang wajib dan sunnah. Misalnya apa yang mubah? Beli baju, boleh. Minum, boleh. Apalagi berhias, boleh. Nah, ini ternyata dalam hidup kita lebih banyak aspek bagian-bagian yang boleh daripada yang wajib dan sunnah. Nah, ternyata berdasarkan hukum syariat pun, sabar itu harus kita kategorikan, Ibu. Dipisah-pisahkan. Ada kesabaran yang wajib. Wajib dimiliki oleh setiap hamba yang mengaku beriman. Apa diantaranya? Dia wajib menghadapi sesuatu yang haram. Dia wajib bersabar menghadapinya itu. Ketika di hadapannya dikasih minuman keras, dia harus bersabar untuk tidak meminumnya. Itu wajib itu. Sabar dalam apa lagi? Melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kadang kita ini sholat pengennya cepat-cepat selesai. Bukankah sholat itu kewajiban kita? Sabar kita. Kemarin apalagi Bu, sabar. Mungkin ketika kita diminta menjadi hamba berdoa, itu kan doa itu bagian dari ibadah kita yang menjadi perintah di Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Doa ibadah, sabar kita dalam berdoa. Apalagi sabar menghadapi musibah ini. Berarti ini masuk ke dalam sektor yang wajib. Kalau kita dapat musibah nggak sabar, subhanallah, udah hancur lebur kita. Karena kunci awal kita bersabar itu apa? Menerima musibah itu kuncinya ya terima dulu. Kalau enggak capek kita, berat kita. Tapi dari aspek yang sunnah, hukum sunnah ini ada juga yang kayak gimana sih? Kapan sih saya harus bersabar? Sabar. Ketika ada satu keadaan orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita menjauhinya, kita membencinya, itu bersabar untuk itu semuanya. Atau sabar ketika ada orang lain nggak suka dengan kita bersabar nggak membalas, itu disunahkan itu. Kemudian apa? Menjalankan ibadah-ibadah sunnah, bersabar. Hari tasyrik nggak boleh puasa, sabar. Ini wajib ini berarti. Kenapa? Karena itu sudah menjadi larangan. Ketika kita, aduh kemarin ada yang nanya, Ustazah berarti Kamis udah boleh puasa ya? Saya mau puasa. Oh belum, ini malam ada yang mau puasa, Yaumul Bid katanya mau lanjut. Belum, ini hari tasyrik, ibu-ibu kita nggak boleh puasa dulu. Sabar kita. Sabar menjalani syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sabar pun ada yang diharamkan. Nggak boleh bersabar. Jadi jangan dikira semua sabar itu boleh. Apa itu? Ketika kita menghadapi diri kita berada dalam kebodohan, ibu-ibu boleh bersabar nggak? Saya emang nggak paham, nggak bisa ilmunya. Saya mah sabar aja udah sampai tua nggak apa-apa deh, saya bodoh terus. Ya nggak bisa. Bahkan ilmu itu sudah banyak sekarang lewat WA, lewat apalagi hari ini online kita terus belajar, YouTube ada. Nggak ada alasan kita nggak paham tata cara sholat. Artinya hari ini kalau ada yang orang nggak mau belajar, itu dia bersabar menerima kebodohannya. Dan itu haram hukumnya. Apalagi ketika kita berada dalam kondisi darurat misalnya. Kondisi darurat, padahal kata Allah, boleh kalau darurat, nggak ada makanan lain, kamu boleh makan daging babi. Boleh makan bangkai, kalau tidak ada apapun itu. Tetapi kita lebih memilih bersabar, ya Allah, daripada saya makan sesuatu yang diharamkan, lebih baik saya mati, ya Allah. Padahal itu sabar yang tidak diperbolehkan. Jadi ini supaya kita paham ilmunya. Kadang kita berkata, saya sabar kok dizolimi. Saya sabar begini-begini dalam hal mungkin mendapatkan perlakuan KDRT, saya bersabar. Ada sabar-sabar yang tidak seharusnya pada tempatnya. Atau apalagi sabar yang tidak dibolehkan ketika ada kondisi kita ada sesuatu yang membahayakan kita. Karena hifdzun nafas ini kita kajiannya tentang jiwa, Bu. Menjaga jiwa itu adalah perkara yang diwajibkan oleh ulama. Menjaga keselamatan diri kita. Kalau ada hewan buas, kalau ada bisa, kalau ada ular, apa kata Rasulullah, ada kalajengking, pukul, dibunuh itu kalajengking.
jangan bersabar. Bahkan Rasulullah pernah kan lagi sholat, lewat di depannya kalajengking, dipukul, dimatikan dulu. Jadi nggak bersabar, lagi sholat, sabar, sabar, terkalajengking keburu ngegigit kita tuh, sabar. Nah itu sabar yang diharamkan. Ada apa lagi sabar yang Allah nggak suka, dibenci tuh sabarnya itu. Apa coba? Melakukan perkara yang makruh. Kok kita bisa melakukan sesuatu yang Allah nggak suka, kita bersabar. Sabar banget. Ngantri berjam-jam nungguin tiket truk nonton bioskop. Filmnya juga bukan film apa-apa, film yang biasa, sabar. Padahal itu Allah nggak suka sabaran itu. Sabar, dia malas menjalani puasa sunnah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kita bertoleransi dengan itu semuanya. Nah ini lagi, ada orang yang sabar menghadapi, dia nggak ada selera nih sama pasangannya, nggak mau berhubungan dengan pasangan, nggak apa-apa lah, saya sabar aja. Suami saya nggak pernah ngajak-ngajak saya, ini sebagian ibu-ibu nih, saya juga sering dengar curhatan kayak gitu. Kadang kita ini kan wanita, mohon maaf ya Bu ya, udah masa-masanya mungkin nggak terlalu juga itu menjadi satu kebutuhan urgent dalam rumah tangga. Tetapi ketika suami tidak ada intensitas, nggak ada giro untuk mengajak melakukan hubungan suami istri, dan kita bersabar, sungguh kesabaran itu kesabaran yang Allah nggak suka, Bu. Jadi bersabar dalam hal-hal ibadah yang tidak dilakukan, justru itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar kita nggak makan, nggak minum. Udah saya lagi diet, nggak makan, nggak apa-apa, saya menahan diri nih untuk nggak makan nih. Saya sabar nggak makan, taunya sakit. Nah ini juga kesabaran yang bukan pada tempatnya. Nah ada lagi sabar di aspek yang mubah nih. Yang boleh, apa nih sabar yang boleh? Sabar kita melakukan perbuatan yang kalau perbuatan itu kita tinggalkan, sama derajatnya dengan kalau dilakukan. Jadi boleh dua. Misalnya apa? Ada pilihan rumah tangga suami istri. Ada suami yang sudah melewati batas. Di antaranya boleh istri itu menuntut ketika suami itu melakukan kekerasan. Istri boleh dia bersabar menghadapi suami yang seperti itu dengan kesabarannya mempertahankan rumah tangganya, atau dia menggugat cerai karena terus berulang kejadian itu. Ini sabar yang diperbolehkan. Meskipun yang kata Rasulullah, abghadul halal indallah at-talaq. Hal yang halal yang Allah benci itu adalah perceraian. Tetapi kalau dalam kasus seperti ini, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ini yang dikatakan sabar yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia 5 hukum ini yang harus kita pahami. Sabarnya ada di mana hari ini kita. Kalau kita nggak paham, nggak mau belajar, haram kita bersabar. Di antaranya apalagi ada bisikan-bisikan, was-wasah nih. Alladzi waswisu fi sudurin nas, kan? Ada bisikan-bisikan di dada manusia. Kita bersabar aja, ngikutin aja itu bisikan-bisikan itu. Iya sih, emang kalau ngaji itu kan ngantuk. Belum lagi nanti dimintain lagi SPP, belum lagi ini. Ya udah diikutin, dia bersabar mengikuti bisikan itu. Hati-hati, ini bukan bersabar namanya. Bersabar dalam kebodohan. Nauzubillah. Kemudian, nah di sini ada lagi kesabaran yang tadi Allah sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sabar bukan hanya atas musibah yang Allah berikan, tetapi ada juga kesabaran yang Allah minta kita ketika mendapatkan nikmat, ketika menghadapi satu keadaan dan keadaan itu sesuai dengan apa-apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita berdoa nih, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah. Allah kasih rezeki. Ya Allah, mampukan saya berangkat haji. Allah kasih berangkat haji. Nah, gimana sikap kita bersabar atas nikmat yang Allah berikan itu? Yang pertama, ulama mengatakan, jangan sampai terlena. Maksudnya apa? Terlena menghadapi bagian-bagian nikmat yang Allah berikan itu. Jangan sampai nikmat itu
kita tidak bisa bersabar menahan diri kita, akhirnya kita jadi sombong. Wah, ini ternyata berat. Kita nggak paham selama ini. Alih-alih kita bersyukur aja, ternyata syukur itu mendekatkan kita kepada kesombongan. Kalau syukur itu terus diomongin depan manusia, terus nanti jadi sombong. Atau apa, tahan diri. Jangan sampai nikmat itu membuat kita ujub, ngerasa lebih baik daripada yang lain. Iya gue gitu loh, baru doa dikit aja langsung dikabulin. Soalnya ibadahnya sih, puasa Senin Kamis nggak pernah bolong, sholat sunnah, wah pokoknya doa, insya Allah dah diijabah doanya. Aduh sombong, ujub dia. Atau apa? Bersabar. Ketika nikmat itu Allah berikan, jangan sampai kesenangan itu berlebihan. Kita dapati berlebihan, kita merespon kesenangan itu. Sehingga kita lupa ada orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin mereka pun ingin nikmat yang Allah berikan itu ada kepada mereka. Bersabar, jangan sampai perkara-perkara itu menjadi perbuatan yang tercela atau kita pamerkan berlebihan. Subhanallah, ternyata ini dia. Kesabaran atas nikmat yang Allah berikan itu ternyata ibu jauh lebih berat daripada kesabaran ketika Allah berikan musibah untuk kita. Yang hari ini kita paham, mungkin kita harus merespon musibah itu dengan sabar dan itu wajib. Tapi bagaimana kita merespon semua nikmat yang Allah berikan dengan kesabaran? Apalagi sabar atas semua nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai terlalu asik mendapatkan nikmat tersebut yang dibolehkan itu sehingga dia berlebihan meraihnya. Dan kita diminta untuk menahan diri, jangan sampai berlebihan. Misalnya apa, Bu? Makan. Boleh nggak makan? Boleh. Allah kasih kita nikmat makan. Wah, enak banget. Dalam penyakit semua badan sehat. Makan nikmat. Rizki ada. Dalam rasa yang kita miliki ini, lisan ini cuma ada dua rasa, enak dan enak banget. Bagaimana kita menahan diri untuk bersabar tuh Ibu? Kalau kita nggak menahan diri bersabar, semua makanan itu masuk tuh. Betul apa betul, Bu? Ini saya pernah nih mengalami yang kayak gini, Allah tegur itu langsung saat itu juga. Karena diberi nikmat enak makan, rasanya kok makan enak aja ya. Apalagi dapat undangan sana sini selalu dimanjakan, dihidangi makanan-makanan yang menjadi kesukaan saya makan terus. Ternyata saya nggak cukup bersabar untuk mendapatkan nikmat Allah itu. Astagfirullah. Dan Allah uji sakit langsung, asam urat naik, kolesterol naik, yang sampai bengkak yang hari itu. Dulu saya nggak ada keluhan-keluhan itu dan saya bersyukur alhamdulillah. Ternyata Allah sedang menegur saya tidak cukup bersabar atas nikmat yang Allah berikan. Jadi sesuatu yang boleh, yang kita rasakan hari ini nikmat, hati-hati. Jangan sampai berlebihan kita. Apalagi kita mengejar terus untuk lebih mendapatkannya. Melupakan kewajiban kita di atas bumi ini sebagai khalifah fil ard. Sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sabar, misalnya apalagi makan, minum, berjima, hubungan suami istri, boleh. Ibadah boleh, tapi jangan sampai juga berlebihan. Kemudian ketika Allah berikan nikmat itu, kita diminta bersabar. Gunakan nikmat itu, semua yang Allah berikan, gunakan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belum hari ini Allah berikan kita nikmat untuk berbicara dari pagi? Sudah belum ada pembicaraan kita yang mengajak orang lain kepada kebaikan? Sudah belum Allah berikan hari ini mata ini dipakai untuk kewajiban kita kepada Allah? Ini bentuk kesabaran kita atas nikmat yang Allah berikan. Dan bersabar bahwa semua nikmat yang Allah berikan jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang Allah tidak sukai, untuk sesuatu yang haram. Artinya kita diminta untuk terus meyakini, merasakan semua nikmat Allah itu. Ya Allah, bimbing aku ya Allah, bersabar atas semua nikmat yang Kau berikan ini. Jangan sampai nikmat itu digunakan untuk menguatkan musuh-musuh Allah. Nah, ini terkait dengan apa kabar hari ini? Masihkah kita memboikot produk-produk Zionis? Ini bentuk kesabaran kita, ibu-ibu. Hati-hati. Kalau kita nggak bersabar,
Kita udah nggak peduli dengan apa produk yang kita pakai. Malah alih-alih nikmat yang Allah berikan, nikmat rizki, nikmat kesehatan, nikmat enak makan, kita pakai produk-produk mereka, menguatkan musuh-musuh Allah, yang dengannya akhirnya apa? Menambah kesedihan saudara-saudara kita. Sungguh, kita saling mengingatkan ya ibu-ibu semuanya, kalau masih ada yang menggunakan produk-produk tersebut, ini bagian dari kesabaran kita sebagai seorang muslim, insya Allah. Nah, tadi kan sabar atas nikmat. Sekarang kalau sabar atas cobaan, kira-kira nih lebih berat mana? Sabar atas nikmat Allah atau sabar atas cobaan? Cobaan itu, Bu, ada yang kalau itu dia datangnya itu bukan disebabkan oleh manusia. Jadi ada 3 keniscayaan hidup kita ini. Ada orang yang diuji, dia merasa sakit, berat, kecewa, sakit hati, tapi itu memang semata-mata Allah sudah memberikan satu paket ujiannya. Bukan, nggak ada perbuatan manusia, itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita menghadapi itu? Ada orang di level pertama ketika diuji oleh Allah sesuatu yang tidak mengenakan di luar harapannya, di luar harapan dia adalah orang yang lemah, dia tergolong orang yang lemah. Tandanya apa? Muncul kecemasan berlebihan, muncul dia akhirnya depresi, nggak bisa tidur, wah benci dia berlebihan, dia mengeluh terus kepada makhluk di sekitarnya, waduh lagi begini, lemah dia, itu level pertama. Yang kedua, dia mulai bersabar, menerimanya. Tapi ada yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, dia mulai ridho menerima semuanya sebagai musibah. Baru itu aja. Iya ya, saya lagi diuji Allah, nggak apa-apa deh, dinikmatin aja. Ini ada pada level kayak gitu tuh. Udah jalanin aja. Alhamdulillah, dia sudah mulai bisa menerima. Habis mau gimana lagi Ustazah? Saya mau cerita juga makin sesek. Ya udah deh, sekarang mas saya diam, saya jalanin aja, ridho. Tapi ada level berikutnya. Selain ridho, akhirnya dia juga bersyukur. Oh, ternyata ujian saya ini nikmat, Ustazah. Nikmatnya apa, Bu? Iya, karena diuji sakit. Alhamdulillah, Ustazah. Saya jadi bisa baca Al-Baqarah setiap hari, selesai, khatam. Akhirnya dia bisa memandang ujian itu sebuah nikmat, yang Allah kasih sebuah nikmat yang besar dari sekedar ujian sakitnya itu. Apa nikmatnya? Saya dimampukan baca Al-Baqarah, Ustazah. Saya jadi kenal terapi Quran. Saya jadi kenal begini-begini, ketemu teman-teman, nikmat. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian yang kalau datangnya itu bukan karena disebabkan oleh manusia. Ini kesabaran. Lalu bagaimana kalau ujian-ujian itu ternyata hadir oleh tangan-tangan manusia? Ada orang yang selalu zalim sama kita. Ada orang yang begitu memusuhi kita. Ini bentuk kesabaran kita, ibu-ibu. Setelah yang 1, 2, 3, 4 ini kita sudah selesai menerima, bukan berarti kita termasuk orang yang bersabar kalau belum bisa memaafkan. Ya Allah, yang kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, segeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya seluas yang surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan buat mereka-mereka yang bertakwa, diantaranya mereka yang memaafkan. Masuk lagi, naik derajat lagi lebih tinggi. Bukankah kita ingin melangit dengan sabar ini, Bu-ibu? Mulai memaafkan, ya Allah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan dia dalam hidup saya. Sehingga saya menjadi orang yang lebih tunduk lagi, sehingga saya nggak sombong. Alhamdulillah ya Allah, apapun yang dia lakukan, insya Allah saya memaafkannya ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Masuk lagi, kita berupaya untuk memaafkan. Terus apalagi naik lagi, semakin tinggi lagi. Ini kendaraan makin tinggi lagi nih, menuju surganya Allah, naik ke langit lagi. Setelah memaafkan apa, Bu? Mulai. Sudah nggak ada lagi tuh saya keinginan mau ngebales
padahal saya bisa membalasnya. Ini kadang yang kita nggak cukup bersabar. Di saat Allah berikan kita kemampuan untuk membalas, apalagi Allah kasih kita posisi yang kuat, sebagian besar kita pasti maunya balas nih. Ada keinginan, ada kemampuan, ada kesempatan, apalagi balas. Tetapi orang yang bersabar, hatinya selamat. Dia nggak ada keinginan untuk membalas. Alih-alih membalas, dia mendoakan dengan doa-doanya. Berikan dia kebaikan, ya Allah. Berikan dia kesehatan. Gantikan semua rizkinya, ya Allah, dengan rizki yang barokah. Berikan keluarganya keluarga yang barokah, ya Allah, yang sehat. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, solihah. Akhirnya dia balas dengan kebaikan-kebaikan, dengan doa-doa. Tapi udah Ustazah, saya udah bales dengan itu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah, saya udah lega, udah plong. Saya menghadapi itu semuanya udah seakan-akan saya udah bersahabat. Meskipun ada orang yang terus ngezolimin saya terus, saya udah bersahabat. Tunggu dulu. Ada level lagi berikutnya, kesabaran apa? Bahwa kita meyakini bahwa itu semua yang terjadi adalah takdir yang sudah Allah tetapkan berlaku pada diri kita. Jadi saya sudah maafkan, saya sudah doakan. Tapi udahlah, dia tuh nggak usah begitu-gitu lagi. Kenapa sih dia balik lagi seperti itu? Kenapa sih begini-begini? Kita masih kenapa? Kenapa? Dia itu loh harusnya dia bisa berbuat yang lebih baik. Tapi kenapa kok bodoh banget dia masih terus memilih keburukan-keburukan itu? Padahal saya sudah mendoakan, saya sudah maafkan. Kenapa dia nggak mau juga berubah? Jawabannya kenapa, Bu? Ada yang tahu kenapa jawabannya itu? Sering kan kita gitu? Saya tuh udah maafin, saya udah doain. Tapi kenapa sih nggak mau berubah tuh orang itu? Kenapa, Bu? Artinya, kesabaran kita masih mentok di situ. Kita tidak bisa menyaksikan bahwa orang itu pun yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perlu naik lagi nggak sabarnya? Oh iya, bahwa kita fokus dengan sebab. Kita terus fokus ingin keadaan itu berubah dengan ikhtiar kita. Dengan upaya kita yang kita anggap sudah maksimal kita. Sudah berdarah-darah kita. Mengupayakan hal yang kita inginkan. Ternyata nggak berubah karena perbuatan orang itu yang nggak mau berubah. Kita lupa. Orang itu hatinya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa orang yang zolim itu juga dia pun punya hati yang hatinya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sekuat apapun kita berupaya, tapi kita sedang menyaksikan ketetapan Allah yang berlaku dalam hidup kita hari ini. Sabar. Selanjutnya apalagi? Semua keburukannya balas dengan kebaikan-kebaikan. Selain doa-doa, balas kasih hadiah. Kalau kita nggak suka dia berbuat seperti itu dengan kita, ya kita jangan melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak suka digunjingin, ya jangan pernah menggunjing orang lain. Kalau kita nggak suka dizolimin oleh seseorang, jangan pernah berbuat zolim dengan orang lain. Artinya membalas keburukan orang itu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi ini 8 derajat sabar. Kalau kita menerima cobaan-cobaan itu yang disebabkan oleh manusia. Aduh, rasanya berat banget ya Ibu ya. Karena ini kalau sebatas teori, iya sih gampang saja kalau kayak gitu. Aduh, tapi kalau udah terjadi, kita kadang masih di yang sini nih. Kenapa sih? Kenapa sih dia tuh nggak kayak begitu? Padahal ya Allah Ustaz, udah deh, saya tuh banyak mendapati kayak gitu Bu. Udah Ustaz, alhamdulillah saya tenang. Iya, alhamdulillah Ibu tenang. Sudah dimaafkan, alhamdulillah udah saya maafin semuanya. Cuman kok ya saya kesel ya Ustaz. Saya tuh mangkel banget loh. Kenapa? Ya itu dia udah nggak berubah-berubah. Udah dikasih kesempatan begini. Ya Allah Bu, ayo naik lagi sabarnya. Bahwa ada Allah al-musabbibul asbab. Ada Allah zat yang maha menghadirkan sebab itu hadir dalam hidup kita. Jadi kedatangan orang itu hanya sebab kok.
Sebab apa? Allah ingin semoga itu jadi sebab mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan penyakit orang yang buruk sama kita itu sebab apa? Sebab Allah ampuni dosa-dosa kita dari masa lalu kita. Apalagi kedatangan orang-orang yang enggak mengenakan itu jadi sebab apa? Sebab untuk menundukkan kesombongan hati kita. Ini dia, semoga Allah mampukan ya ibu-ibu semuanya, sabar. Maka alangkah indahnya kata Rasulullah, ajaban di amril mukmin, inna amrohu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin kata Rasulullah, semua urusannya itu baik. Enggak ada tuh orang mukmin yang urusannya membuat dia tersiksa. Enggak ada orang mukmin yang kehidupannya membuat dia terhimpit, sakit, enggak ada. Semua itu baik. Siapa itu yang baik-baik? Sungguh kata Rasulullah, orang itu yang semua urusannya baik itu enggak dimiliki oleh orang lain kecuali hanya orang mukmin. Apa yang membuat urusannya baik? In asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, dia bilang apa? Dia terus bersyukur juga dan dia mengucapkan ini adalah yang terbaik. Kalau dia mendapatkan keburukan, apa? Dia bersabar dan dia bilang juga ini adalah yang terbaik buat saya. Jadi ada nggak Bu urusan kita yang membuat kita sakit? Ada nggak keadaan kita hari ini yang membuat kita jatuh terhimpit? Kalau sabar, kita pelajari, kita amalkan, insya Allah semua urusan kita itu adalah baik, insya Allah. Maka ada lagi tadi, pertama sabar ketika mendapatkan satu ujian yang sesuai dengan keinginan kita, nikmat. Sabar ketika mendapatkan ujian yang itu menjadi ketetapan Allah. Sabar ketika mendapatkan ujian itu dari perbuatan manusia. Sekarang bagaimana kita bersabar dalam menjalankan amal ibadah kita. Sabar ketika perbuatan itu sedang kita lakukan dan kita ingin semua amal ibadah kita itu naik terus menuju Allah utuh, nggak ada yang berkurang. Mau kan Bu ya? Amal kita semuanya dibawa ke langit. Bahwa ada amal-amal yang hilang sebelum menghadap Allah. Dikatakan dalam Al-Quran itu seperti debu yang berterbangan. Hilang aja udah. Di dunianya capek kita mengupayakan ternyata nggak sampai kepada Allah. Nggak jadi pemberat timbangan kita. Na'udzubillah. Apa? Maka perlu kita terus memperhatikan ketika akan beramal. Saat sebelum mengerjakannya, ketika kita mengerjakannya, bahkan setelah amal itu dikerjakan, jangan sampai nih amal hilang karena ketidaksabaran kita. Yang pertama, sebelum mengerjakan, pasti kita tahu apa sih yang kita lakukan sebelum mengerjakan amal, Ibu? Pasti pasang niat. Betul kan? Kita selalu minta, ya Allah, dengan niatku aku ikhlas tulus membantu ya Allah. Semoga amal ini menjadi amal soleh. Kita udah luruskan niat. Maka di awal Rasulullah selalu kan doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan apapun yang kami ketahui. Dan lindungi kami ya Allah, ampuni kami dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kami sadari. Di antaranya apa? Lindungi kami ya Allah dari kesenangan kalau dipuji. Lindungi kami ya Allah sakit hati kalau nggak dianggap. Lindungi kami ya Allah supaya amal ini benar-benar untuk-Mu ya Allah. Sebelum mengerjakan pun kita sudah diminta bersabar, memasang niat yang sungguh-sungguh agar amal ini utuh dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Ibu-ibu? Bismillah. Apa Bu? Bismillah. Bahwa bismillah itu meyakinkan diri kita bahwa amal itu adalah lillah, fillah, billah. Ditujukan untuk Allah, berada dalam jalannya Allah, dalam pengawasannya Allah. Billah, semua kekuatan, ilmu, harta itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah apa? Kullu a'mal, kullu amalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar.
Semua amal yang nggak dimulai dengan bismillah dia akan terputus. Ya Allah, belum dimulai aja amal itu udah putus, Bu. Nggak masuk, nggak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum mengerjakan kita diminta bersabar, pasang niat yang sungguh-sungguh. Itulah kenapa dalam setiap kajian apapun bab niat selalu ada di awal, karena ini menjadi bekal kita. Hati-hati jangan sampai salah niat. Kalau udah salah niat hilang, udah capek kita ngerjainnya, nggak dapat nilai apa-apa di hadapan Allah. Dan ketika mengerjakannya, kita pun diminta untuk bersabar. Bagaimana cara bersabar mengerjakan amal itu? Tahan diri. Jangan sampai mengurangi takaran yang sudah Allah berikan. Sholat 4 rakaat, bacaannya takbiratul ihram, Al-Fatihah, amalan apalagi setelah itu baca surat-surat pendek. Sabar, pengennya cepet-cepet selesai ini sholat, udah surat pendeknya yang pendek-pendek aja dah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, langsung ruku. Sabar, jangan dikurang-kurangin. Meskipun boleh nggak alif lam mim? Boleh, sabar ayo. Kerjakan itu supaya menjadi amal yang baik di hadapan Allah. Atau sabar, jangan melakukan berlebih-lebihan. Ini kebalikannya. Kalau lagi senang beramal, kadang kita itu jadi takalluf, berlebih-lebih. Padahal yang lebih-lebihan itu juga nggak boleh di hadapan Allah. Di antaranya apa sih, Bu? Misalnya gini, saya kasih contoh. Rasulullah pernah masuk masjid, melihat sahabat lagi zikir aja. Padahal di situ ada Rasulullah sedang berbincang-bincang, dia berzikir. Kata Rasulullah, ya kamu nggak lebih baik daripada mereka yang berbincang-bincang, bermajelis ilmu. Karena kita lagi pengen banyak zikir, kita nggak tahu di situ ada guru, ada orang lain. Sabar, ketika ingin mengerjakan amal, kita tahu di mana tempatnya kita harus mengerjakan itu. Sabar, banyak yang saya dapati juga gini, ketika beramal, kita lagi ditunggu orang banyak hajat, sholat, lagi tempat antrian musola, sholat, kita diminta bersabar. Yang mungkin biasanya sholat sunnahnya, rawatibnya banyak, doanya panjang, karena ini tempat ditungguin orang lain, bisa nggak kita melakukan itu sebatas dengan kebutuhan kita berikan itu untuk orang lain. Ini bagian dari kesabaran kita. Supaya maksudnya ke dalam takaran yang berlebih-lebihan dalam beramal ketika itu menjadi hajat orang banyak diperlukan. Nah, bahkan ketika beramal aja, kita diminta berlebih-lebih, jangan sampai berlebihan, kita diminta bersabar. Apalagi setelah melakukan amal. Wah, sudah selesai nih amal itu. Alhamdulillah, saya sudah selesai melaksanakan umroh. Alhamdulillah, umrohnya saya lancar. Alhamdulillah, semuanya sehat. Lalu, gimana sabar kita setelah menjalankan ibadah itu? Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala umroh kita. Hati-hati nih, bahaya ini, Bu. Apa coba yang bisa menghilangkan pahala umroh? Kita terlalu banyak bicara, banyak cerita, bahkan kita mungkin mengekspos capaian-capaian ibadah kita. Kita ekspos semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Gak sadar kita, jangan sampai nanti muncul ujub, muncul ria, hilang lagi amalnya. Astagfirullahaladzim. Bahkan dalam Al-Quran apa? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan cacian, hinaan. Kalau udah memberi, jangan disebut-sebut. Udah beramal, jangan ditunjuk-tunjukin ke yang lain. Sabar, menahan diri, jangan sampai muncul ria, jangan sampai muncul ujub, muncul takabur, dan lain sebagainya. Ini kita pada masa-masa seperti ini. Masa-masa medsos yang mungkin hati kita sendiri kita nggak tahu. Ini saya ingin bersyukur atau alih-alih ingin bersyukur, setan memberikan saya ruang untuk menampakkan amal saya nanti di hadapan orang lain. Terus aja kita minta, ya Allah, jauhkan saya dari ria, jauhkan saya dari ujub, jauhkan saya dari takabur, ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha
wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu kan doa yang selalu diajarkan kita untuk bertazkiyah, minta kepada Allah, di Allah berikan kepada jiwaku ini kesuciannya ya Allah, sucikan hati ini ya Allah, jangan sampai muncul. Udah selesai, justru ini yang harus paling kita waspadai. Jangan sampai amal ini hilang. Pergi haji, ya Allah, itu suatu capaian yang luar biasa. Ada amalan yang yang melibatkan aspek harta kita, waktu kita, kesehatan kita. Jangan sampai pahala hajinya hilang. Dengan banyak kita nanti mengumbar cerita, mengumbar kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, alih-alih kita ingin tahadus bin nikmat, tipis sekali setan itu. Jadi, mohon maaf, pesan saya, jangan terlalu kita kepedean. Kita pede dengan, enggak kok, ini saya benar-benar tahadus. Kenapa kita harus menjerumuskan diri ke jurang yang kita tahu di situ ada bahaya, yang seharusnya bahaya itu bisa kita hindari. Kenapa kita nggak hindari aja bahaya itu dan kita lebih mengambil resiko itu dengan bercerita atau apalagi hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan. Nah, ini semoga Allah mampukan kita bersabar dalam beramal setelahnya. Kemudian apa? Bersabar membawa amal yang sifatnya sembunyi kepada amal yang sifatnya terang-terangan. Amal itu kalau sudah diketahui banyak orang akan berpotensi pahalanya berkurang. Itu aja. Meskipun ada yang enggak hilang pahalanya, tergantung tuh tadi niatnya, tergantung niatnya lagi-lagi. Tetapi kalau udah banyak orang tahu, itu artinya amal itu enggak jadi amal yang sembunyi lagi. Jadi amal yang orang udah tahu, ya kurang dah pahalanya nih. Bobotnya berkurang deh di mata Allah. Misalnya kita punya amalan, setiap habis subuh sedekah, subuh masukin kain jeleng. Itu harus jadi amalan yang kita sembunyikan. Ya kalau memang kita ingin menjadi motivasi buat orang lain, nggak harus menyebutkan, saya juga begitu. Oh enggak. Ada orang yang mereka melakukannya dengan sedekah subuh, ada yang ini. Kenapa? Kalau udah terang-terangan, ulama mengatakan berpotensi nilai pahala itu berkurang nanti, dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Bisa, pernah nggak kita gini, Bu? Kita sudah melakukan ngebantu orang, tapi yang dilihat itu bukan diri kita. Dia malah berterima kasih ke orang lain. Padahal kita yang ngebantuin orang itu, malah orang lain yang disebut nih karena si fulan nih, akhirnya alhamdulillah saya bisa lebih sehat lagi karena ini. Padahal kita tahu itu kita yang ngebantunya. Bisa nggak kita bersabar terus menyembunyikan kebaikan itu? Maka ya Allah, cukuplah Engkau yang tahu ya Allah. Mau siapa-siapa yang ngebantu, yang penting dia udah sehat, yang penting dia udah bisa beribadah, yang penting rumah tangganya kembali sakinah, mawaddah dan rahmah. Alhamdulillah. Jadi bersabar, menghilangkan sifat keakuan. Aku loh yang bisa begini, aku loh yang begini. Artinya nih dari awal niat kita memasang itu sudah terganggu. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, mohon lindungi amal-amal kami, ya Allah. Jangan sampai amal itu lepas, hilang. Ketika sudah dikerjakan, udah capek-capek, hilang. Begitu aja, naudzubillah. Semoga kita semua bisa menjaga sabar dalam beramal. Terus, orang bilang, sabar itu ada batasnya. Sampai kapan sih saya harus bersabar, Ustazah? Kayaknya hidupnya begini terus. Masa iya saya harus begini terus? Kata Rasulullah, la doror wa la diror. Nggak boleh ada kezaliman dan tidak pula dibalas dengan kezaliman. Tidak ada sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang membahayakan. Bahkan sabar itu, Bu, itu mendatangkan kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Rasulullah gini, dalam hadis qudsi ya, siapa yang enggak rela, enggak ridho dengan ketetapan takdir yang aku berikan kepadanya, dia enggak bisa sabar menghadapi ujian-ujian yang aku sampaikan kepadanya, kata Allah, silakan aja dia mencari Tuhan lain selain aku.
Pertanyaannya, ada nggak Tuhan lain selain Allah, ibu-ibu? Artinya, sampai kapan kita diminta bersabar? Sampai nanti kalau kita bisa mendapati ada Tuhan lain selain Allah, boleh kita berhenti bersabar. Bahkan dikatakan lagi, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah Allah memberikan kenikmatan terhadap seorang hamba. Kemudian Allah mengambil nikmat tersebut. Dan Allah ganti nikmat itu dengan sabar. Kecuali, apa kata Umar bin Abdul Aziz, kecuali kesabaran itu menjadi lebih baik daripada nikmat yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pantas saja di Al-Quran dikatakan, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami sabar. Ya Allah, kita minta kepada Allah terus sabar. Ya Allah. Ada kemarin dalam sebuah acara seminar saya mengisi. Lalu dia bertanya, Ustazah, saya ini takut deh. Setiap kali saya minta sabar, selalu ada ujian berat itu, Ustazah. Setiap kali saya niat, ya Allah, saya lillahi ta'ala nih mau beramal. Saya nggak pengen ada orang lain tahu. Selalu aja ada ujian begitu. Apa harus begitu sih, Ustazah? Akhirnya saya jadi takut minta kesabaran sama Allah. Saya jadi takut mau pasang niat lillahi ta'ala. Selalu berulang kayak gitu. Nah, menurut ibu kayak gimana tuh kalau gitu tuh? Ya tadi, tidak ada satu kenikmatan yang besar Allah cabut dan Allah ganti dengan kesabaran, kecuali sabar itu menjadi nikmat yang paling besar mengalahi nikmat yang hilang itu. Artinya, ketika Allah berikan kita ujian, nikmat itu dicabut, sesungguhnya Allah sedang berproses memberikan nikmat yang lebih besar lagi. Allah ingin kita bersabar. Kita hanya mau mengambil nikmat itu atau enggak? Kalau enggak mau diambil, tinggalin aja. Kita menjadi orang yang rugi, enggak menerima nikmat yang Allah berikan. Dan sesungguhnya kesabaran itu dan nikmat yang luar biasa. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, kemenangan datang dengan kesabaran. Ya Allah, sabar. Jadi ada sebuah quotes ya, sabar. Sabaran itu bukan untuk dikalahkan, bukan melemahkan, bukan untuk menerima hinaan, tetapi kesabaran memberikan keseimbangan antara serangan balik yang keras dan kemunduran yang lemah. Hidup ini seimbang. Jadi bukan untuk kita merasa kalah, bukan kita lemah, atau bukan kita menang. Itu keseimbangan aja. Keseimbangan serangan balik setan. Dan kita bisa menyimbanginya serangan itu dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Maka kesabaran sejati datang dengan tanda yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu ya, sabar. Ini satu sayap nih Bu, kita belajar bersabar. Semoga kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar kita. Yang kadang aktualisasinya subhanallah berat. Kita paham sabar dalam musibah, ternyata sabar dalam taat kepada Allah jauh lebih berat. Makanya itu wal asr innal insana lafi khusar. Manusia itu rugi. Yang enggak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh dan saling menasihati dengan kesabaran, menasihati dengan kebenaran, yaitu mereka yang ada di jalan dakwah, insya Allah. Apa sih diantaranya sabar dalam taat? Sabar menjalani rumah tangga kita. Itu dalam taat kita kepada Allah. Inilah instrumen yang Allah berikan hari ini buat kita, perjalanan berumah tangga. Yang mana Allah kasih pasangan kita nggak sesuai dengan harapan kita. Allah kasih istri nggak sesuai dengan kriterianya mungkin suami. Allah kasih suami yang nggak sesuai dengan harapan maunya kita diratukan. Apalagi sekarang banyak medsos yang sudah di brainwash kita nih. Wanita yang beruntung menjadi ratu di rumahnya. Udah kenyataannya boro-boro jadi ratu ya Bu kita. Kerja iya, masak iya gitu kan. Harus melayani suami iya, mana ratunya? Itu ada di negeri dongeng mungkin. Meskipun ada dari sekian aja persen. Tapi kita nggak bisa menyamakan hidup kita dengan orang lain. Maka sabar menjalani rumah tangga hari ini. Apapun paketannya,
Ini adalah kendaraan terbaik kita tadi menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam taat karena rumah tangga kita terbina untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Terus apalagi sayap kedua yaitu syukur. Ya, ini dia. Apa sih syukur? Semua puji-pujian. Kita sering bilang dalam bahasa Arab itu syukran. Syukran, ya kan? Syukran. Tapi jawabannya apa? Afwan. Kok afwan sih? Afwan itu kan dalam bahasa Arab artinya maaf. Kalau kita bilang terima kasih, kok jawabannya maaf? Itu nyambung nggak ya, Bu ya? Syukran, afwan, terima kasih. Maaf loh, kenapa? Jawabannya maaf gitu. Artinya ketika dia bilang afwan, maaf. Terima kasihmu, syukurmu seharusnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Afwan, afwan, maaf. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kenapa kalau syukron jawabannya afwan. Gitu. Jadi syukron, afwan, maaf. Cukuplah kepada Allah aja kamu berterima kasih. Ada lagi? Kalau syukron, la syukro ala wajib. Orang Arab bilang, nggak perlu kamu berterima kasih untuk suatu kewajiban yang aku lakukan. Karena itu sudah wajib dikerjakan. La syukro ala wajib. Jadi syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebuah hadis juga menyatakan Rasulullah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Itu menunjukkan adab dan kerendahan hati kita. Berterima kasih atas pertolongan makhluk. Tapi syukur di sini adalah puji-pujian yang kita berikan kepada zat yang memberikan kenikmatan atas semua kebaikan-kebaikan yang diberikan. Oh, kalau gitu yang baik-baik aja dong. Yang buruk-buruk kita nggak perlu bersyukur. Pertanyaannya, ada nggak hidup kita yang buruk tadi? Nggak ada. Kan tadi ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kalau dia diberi kebaikan, dia bersyukur, dia bilang ini yang baik buatku. Kalau dia diberi suatu urusan yang buruk, dia bersabar dan dia bilang ini yang terbaik untukku. Artinya dalam setiap aspek kehidupan kita selalu sertakan syukur. Syukur itu ada 3 aspek. Harus melibatkan hati kita. Dengan apa? Hati mengakui semua nikmat yang didapat. Ini harus muncul dari hati. Secara batin kita muncul. Alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah itu ada kalam insya, ada kalam khobar dalam bahasa Arab. Kalam insya, kalam khobar. Khobar itu hanya diucapkan sesuai dengan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia sebatas itu aja, tapi kalau kalam insya dia mengucapkannya dari hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita disampaikan usia kita ibu-ibu masuk ke hari tasyrik. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa dengan Idul Adha. Alhamdulillah itu insya, menggambarkan suasana hati kita, mengakui semua nikmat itu secara batin dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah hari ini masih berkumpul dengan orang-orang solih. Terima kasih ya Allah. Saya kemarin sempat tanya ke Bu Mimi, ini hari Kamis itu masih hari tasyrik. Kalau di Tentek itu semuanya diliburkan kelas-kelas SPC, mau libur apa mau kajian? Beliau bilang mau kajian. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi nikmat berkajian. Buat saya itu kalau libur off nggak ada kajian itu rasanya hampa gitu ya, meskipun tetap kita menghormati hari-hari tasyrik ini sebagai hari raya umat Islam semuanya. Alhamdulillah apapun yang diputuskan, alhamdulillah. Batin mengakui dulu, karena itu adalah kunci ketenangan kita ibu-ibu. Kalau kita nggak mengakui, kita cuma bilang aja alhamdulillah, 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 tetapi masih mikir besok masak apa. Alhamdulillah dapat daging, masih mikirin nanti bumbunya belinya pakai apa ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Artinya syukur kita nggak dibatasi, nggak apa, masih terbentur dengan pengakuan batin kita. Maka batin dulu mengakui, baru diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Kita bicarakan apa semua yang ada, karena Allah suka
Allah suka kalau nikmat yang Allah berikan itu meninggalkan jejak. Ada jejak-jejak pada hambanya diucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diminta terus mengucapkan nikmat-nikmat itu. Alhamdulillah ya, hari ini ibu-ibu semuanya sehat. Bagaimana ibu-ibu? Kebanyakan daging kambing enggak nih? Oh, alhamdulillah. Enggak ada yang tensinya naik kan? Kolesterolnya aman kan? Alhamdulillah ya Allah, kemarin kita bisa Idul Adha, kita bisa ini. Tuh, ucapkan semua nikmat itu. Tahadus bin nikmat. Alhamdulillah Ustazah, anak saya yang di pondok ini, Masya Allah, Alhamdulillah, sehat. Sehat karena pertolongan Allah. Tahadus bin nikmat. Kemudian, bukan cukup hati, lisan, orang yang bersyukur harus diikuti dengan anggota badannya bergerak. Bergerak semuanya untuk digunakan anggota badan itu sebagai bentuk syukur dia, sebagai bentuk taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita bilang, alhamdulillah saya masih bisa kajian, mata saya masih bisa melihat layar yang ada, telinga saya masih bisa mendengarkan ustazah menerangkan, menyampaikan. Lalu apa yang sudah kita gunakan dengan mata ini hari ini? Apakah mata ini sudah digunakan untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran dari pagi? Apa yang sudah kita lakukan dengan telinga ini? Yang Allah sudah berikan nikmat telinga ini bisa mendengar. Sudahkah telinga ini mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran? Kadang saya kalau itu suka sedih sendiri kalau lagi bangun malam. Ya Allah, Engkau berikan hari ini saya lisan yang masih bisa lancar berbicara, ya Allah. Sampaikan lisan saya untuk terus bisa mengajak umat untuk berdakwah ke jalan-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kaki ini Engkau berikan masih sehat, masih bisa duduk di lantai, masih bisa duduk dimanapun itu disiapkan. Saya masih bisa duduk, ya Allah. Tolong jadikan kaki ini yang menghantarkan aku ke surga-Mu. Mampukan kaki ini terus bisa jalan, mendatangi majelis-majelis ilmu-Mu, ya Allah. Bersyukur dengan anggota badan kita. Kenapa? Karena kita ini punya dua jalan yang Allah berikan. Mau jadi orang yang bersyukur, atau mau jadi orang yang kufur. Sudah dikasih lisan pandai berbicara. Kenapa bicara kita tidak selalu membawa orang lain untuk ingat kepada Allah? Sudah dikasih lisan untuk berbicara, kenapa bicara kita masih terus kita mengungkit keburukan orang lain? Allah kasih kita hati untuk merasa. Kenapa yang kita rasa hanya keburukan-keburukan aja yang kita tangkap dari orang lain? Kata Allah, inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami sudah menunjuki jalan yang lurus untuk semua manusia. Ada jalan lurus, tapi ada yang bersyukur dan ada juga yang kufur, kata Allah. Mereka pilih jalan itu masing-masing. Itu lagi-lagi pentingnya kenapa kita selalu minta minimal 17 kali dalam doa, dalam sholat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Mampukan kami ya Allah untuk menapaki jalan-Mu yang lurus. Mampukan kami ya Allah untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan. Syukur. Ternyata syukur ini ibu-ibu jauh lebih berat. Berat. Ketimbang kita bersabar atas musibah yang memang wajib kita lakukan. Jangan sampai ternyata syukur kita ini baru sebatas di hati, sebatas di lisan. Ternyata anggota badan tidak kita gunakan untuk bersyukur hari ini. Kenapa? Karena syukur ini adalah predikat hamba yang tertinggi. Dan iblis tahu. Mereka tahu betapa agungnya tingkatan syukur itu. Maka iblis menjadikan manusia digoda, diganggu. Tujuan akhirnya apa? Tujuan itu supaya manusia enggak bersyukur kepada Allah. Diganggunya apa? Gangguan berupa sakit. Akhirnya dia enggak bersyukur, mensyukuri sehatnya. Diganggu rumah tangga, urusan rumah tangga. Dia enggak pernah bersyukur akhirnya ada masa bahagia yang pernah dia rasakan. Diganggu lagi urusan rizki oleh setan. Dia nggak pernah bersyukur bahwa ada rizki lain yang Allah berikan. Itu tujuan setan mengganggu kita. Sebagaimana ketika iblis mendeklarasikan di hadapan Allah. Dia bilang, ya Allah,
Izinkan aku untuk mengganggu manusia ini. Aku akan ganggu mereka apa? Aku akan datangi mereka dari depan mereka. Aku ganggu mereka dari belakang. Aku ganggu mereka dari kanan dan kiri mereka. Nanti ya Allah, Engkau akan melihat sedikit sekali manusia yang bersyukur kepadamu. Naudzubillah. Lihat, ini adalah tujuan akhir iblis. Setan-setan memberikan godaan, ancaman hidup kita supaya kita enggak bersyukur. Kenapa Bu kalau kita enggak bersyukur? Mereka pengen apa? Dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian enggak bersyukur, kalian kufur, sungguh lihat azabku di neraka itu pedih. Bukankah setan ingin manusia bergabung bersama mereka masuk ke neraka? Dengan apa? Tidak bersyukur kita ke hadapan Allah. Sehingga Allah bilang, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalian akan dapatin nanti sedikit sekali hambaku yang berterima kasih kepadaku. Sedikit sekali hamba yang mau bersyukur kepadaku. Naudzubillah. Itu dia syukur. Dan syukur dalam Al-Quran itu menjadi kata perintah. Kalau dia sudah menjadi kata perintah, itu artinya menjadi ibadah. Ibadah yang nggak pernah bisa dipisahkan dari hidup kita hari ini. Maka ahli ibadah itu nggak bisa dia dikatakan orang yang pandai beribadah, kecuali dia orang pandai bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Dalam bentuk ibadah. Sebagaimana di surat Al-Fil, li'ila fi Quraisy gitu kan, ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Allah sudah memperjalankan itu orang-orang Quraisy dari musim dingin dan musim panas. Sehingga apa selanjutnya ayat berikutnya? Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Jadi bukan perintahnya hendaklah mereka berterima kasih kepada Allah. Sudah memampukan mereka berjalan di musim panas, musim dingin. Tidak. Tapi Allah minta bersyukur itu dengan bentuk ibadah. Ibadah. Maka jadikan duduk kita hari ini, ngaji kita, syukur kepada Allah. Baca Quran kita, ya Allah jadikan ini syukur. Bangun malam kita, tahajud kita bukan semata-mata karena kita punya hajat besar di hadapan Allah, tetapi sebagai bentuk syukur Allah masih berikan kita nikmat iman, syukur Allah kasih kita sehat, syukur Allah kasih kita rizki, syukur Allah kasih kita suami yang terus ada bersama kita, syukur kita terus dalam ibadah. Bukankah Rasulullah SAW, Bu, setiap malam selalu sholat tahajud sampai didapati apa kakinya pecah-pecah. Lalu Siti Aisyah bangun ngelihat, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa engkau ibadah sampai sedemikian sih ya Rasulullah? Sampai kakimu pecah, sampai ya seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau melihat, engkau suka kalau aku oleh Allah diberi gelar hamba yang pandai bersyukur? Sekiranya ibadah itu untuk mendapatkan surga, ibu-ibu, Rasulullah berhenti beribadah, sholat di malam hari. Tetapi Rasulullah terus beribadah karena ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ahli ibadah, otomatis dia orang yang pandai bersyukur. Tidak pernah ada seorang ahli ibadah kecuali dia mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Juga apa? Bersyukur mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan syukur kita, Allah akan ridho dengan kita semuanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur, nggak mensyukuri nikmatmu, nikmat yang Allah berikan, nggak usah takut kok. Allah itu nggak butuh, Allah itu kaya dengan segala sesuatu dan Allah nggak pernah butuh dengan kalian semuanya.
Wala yardo li'ibadihil kufur. Tapi Allah nggak akan ridho dengan hambanya yang kufur, yang kafir, yang nggak pernah mensyukuri nikmatnya. Wa in tashkuru yardohu lakum. Tetapi kalau kalian bersyukur, Allah pasti ridho dengan perbuatanmu. Allah ridho dengan kehidupanmu. Bukankah kita cari ridhonya Allah, ibu-ibu, hari ini? Kalau pengen Allah ridho dengan mata kita, artinya hari ini gunakan mata kita buat kebaikan. Kalau pengen Allah ridho dengan badan kita hari ini yang sehat, gunakan badan kita ini untuk terus bisa beribadah kepada Allah. Pengen Allah ridho dengan rizki kita, gunakan rizki itu untuk membantu menguatkan agamanya Allah. Insya Allah Allah ganti terus berlipat ganda. Ini bentuk syukur kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mencintai sahabat namanya Mu'adz. Apa ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuk. Rasulullah bilang, wahai Mu'adz, demi Allah, aku sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Wallah inni la uhibbuk. Sampai 2 kali Rasulullah bilang, wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Faqala. Lalu Rasulullah berkata, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. Apa? Agar engkau jangan sekali-kali setiap sholat meninggalkan doa ini. Aku wariskan kepadamu wahai Mu'adz ketika akhir sholat untuk mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini apa wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Aku wasiatkan kepadamu, setiap kamu selesai di akhir sholatmu, baca doa ini. Ya Allah, bantu aku. Tolong aku ya Allah untuk selalu mengingatmu. Tolong aku ya Allah untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki setiap ibadahku kepadamu, karena ibadah itu adalah bentuk syukurku kepadamu. Insya Allah ibu-ibu hafal ya. Jadi doa ini penting sekali kita baca. Kalau saya sering ganti domir ni dengan na. Allahumma a'inna ala zikrika. Bantu kami ya Allah. Ketika kita menggunakan na, kami, artinya kita sedang melibatkan anak kita, melibatkan suami, melibatkan guru-guru kita. Bantu kami ya Allah, bantu anakku ya Allah nanti jadi orang yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Bantu suamiku ya Allah untuk terus bisa beribadah kepadamu. Bantu kami ya Allah. A'inna. Maka sungguh-sungguh ini doa yang kita hafal, tapi mungkin kita karena ketidakfahaman kita nggak bersungguh-sungguh membacanya. Sungguh-sungguh karena kita sungguh butuh pertolongan Allah. Bahkan untuk mengingat Allah aja kita susah. Dalam setiap kumpulan kita lagi rame-rame, kita lupa dengan Allah. Untuk ingat Allah aja kita susah kalau nggak dibantu oleh Allah. Untuk bersyukur kepada Allah pun kita sulit, kita nggak bisa kalau Allah nggak bantu kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Maka bagaimana ulama mengatakan tentang syukur? Ada Asyuraih mengatakan apa? Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan satu musibah kecuali Allah memberikan baginya 3 kenikmatan dalam musibah tersebut. Yang pertama apa? Pertama, musibah itu tidak terjadi pada agamanya. Yang kedua, musibah itu terjadi lebih kecil dari seharusnya. Yang ketiga, musibah itu pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Gimana kita nggak bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku musibah hari ini, ujian berat, kesehatan yang terganggu, keluarga mungkin yang sedang dalam ujian berat. Alhamdulillah, sebatas itu musibahnya, Engkau tidak mengangkat agamaku ya Allah. Engkau masih mampukan lisan ini mengucapkan Alhamdulillah. Engkau masih mampukan hati ini untuk menyebut namamu ya Allah. Engkau masih kuatkan badan ini untuk terus sholat, mengangkat tangan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah.
musibah itu tidak terjadi pada agamanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau zat yang maha besar. Engkau mampu menjadikan musibah itu besar, seharusnya membinasakan aku. Tapi hari ini Engkau tidak lakukan itu untukku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, musibah itu sudah terjadi hari ini. Dan pasti pun akan terjadi nanti. Masih ingat nggak ibu-ibu ceritanya Abu Kilabah, seorang laki-laki yang tidak punya tangan, nggak punya kaki. Ketika dia berdoa, dia doanya apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan hari ini. Terima kasih ya Allah, Engkau masih terus mengutamakan aku di antara manusia yang lainnya. Sehingga ada seorang datang nanya, nikmat apa sih yang Allah berikan kepadamu? Sementara kondisimu seperti ini, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia bilang apa? Aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah bisa saja memerintahkan ombak lautan itu untuk menggulungku hidup-hidup dan aku tenggelam ke dalam lautan. Tetapi Allah nggak melakukan itu untukku. Allah bisa saja memerintahkan bumi untuk terbelah, menenggelamkan aku hidup-hidup, tertelan oleh tanah di bumi itu. Tapi Allah nggak melakukan itu untukku. Bagaimana mungkin aku nggak bersyukur? Hingga suatu ketika anaknya pun meninggal diterkam hewan. Dan dia seorang diri, nggak ada lagi yang menemaninya. Dia ketika mendengar kabar anak satu-satunya itu meninggal. Yang terucap dari lisannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah. Engkau tidak menjadikan anakku meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat kepadamu. Alhamdulillah. Barulah dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Hari ini ada nggak sih Bu? Keadaan yang memberatkan kita, yang keluar dari agama kita hari ini. Allah masih tanamkan hidayah di hati kita, betul. Allah masih tanamkan nikmat kita bisa membaca Al-Quran. Allah masih berikan kita duduk-duduk bersama orang-orang solih dan solihah hari ini. Tidak ada satu musibah yang lebih besar kecuali Allah cabut hidayah dalam hati kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu apalagi ulama yang lain mengatakan Abdul Mughirah. Beliau tiap pagi ditanya, bagaimana kabarmu wahai Muhammad namanya. Dia selalu jawab, pada hari ini aku tenggelam dalam nikmat. Kami lemah untuk bersyukur kepada Allah. Rob selalu mengasihani kami, Allah selalu mencintai kami. Sedangkan Allah sama sekali nggak butuh dengan kami. Tetapi kami selalu membuatnya marah. Kami selalu bermaksiat kepadanya. Padahal kami sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa yang tidak kita syukuri hari ini? Jadi ini dia. Ada ulama lain mengatakan, pada pagi hari ini saya selalu bersyukur antara dua nikmat yang luar biasa. Apa itu nikmatnya? Nikmat yang pertama, Allah selalu tutupi saya dari aib-aib dan keburukan saya hari ini. Dari dosa-dosa saya, sehingga saya masih terlihat sebagai manusia yang soleh, yang baik di hadapan manusia lain. Padahal sekiranya Allah cabut, Allah buka itu aib saya. Niscaya Anda semua tidak akan pernah melihat wajah saya seperti ini. Bukankah kita hari ini sedang ditutupi aib-aib kita di hadapan manusia yang lainnya oleh Allah? Ibu-ibu yang pakai jilbab panjang, kerudung, Allah mampukan kita menutup aurat, terlihat solih-solihah. Saya yang berbicara terlihat baik. Semua karena Allah sedang menutupi aib kita. Ini adalah syukur yang kadang luput kita minta, kita bersyukur kepada Allah nikmat ini. Bahwa Allah sampai detik ini masih menutupi aib-aib kita. Allah menutupi aib kita di hadapan suami kita hari ini. Allah menutupi aib kita di hadapan anak-anak kita. Sehingga mereka masih menghormati kita sebagai ibunya. Allah menutupi aib kita sebagai guru di hadapan murid-murid. Sehingga mereka masih bisa menyimak, mendengar perbicaraan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apalagi ulama itu mengatakan, dan aku pun bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan hari ini kepadaku. Nikmat iman dan taufik yang Allah sampaikan ada di hati.
Lalu bagaimana kita mensyukuri setiap anggota badan kita hari ini? Dalam kitab Al-Ma'arij dijelaskan, apabila engkau melihat kebaikan dengan matamu, maka kabarkanlah kebaikan itu dengan terang-terangan. Itu tanda kita bersyukur. Tapi kalau engkau melihat keburukan dengan matamu, maka rahasiakanlah keburukan itu. Tandanya engkau sedang mensyukuri pandangan matamu itu. Apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, maka engkau menghafalkannya. Kalau engkau mendengar sesuatu yang buruk, maka engkau menghindarinya. Itu bentuk syukur kita terhadap telinga yang Allah berikan untuk kita. Kalau engkau mengambil apa yang tidak menjadi hak kedua tangan, janganlah engkau mengambil apa yang menjadi hak kedua tanganmu. Jangan menghalangi hak Allah yang berada pada kedua tanganmu ini. Itu tanda kita mensyukuri kedua tangan kita. Makan, minum dengan tangan kanan, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kaki kamar mandi dengan kaki kiri, bentuk syukur kita karena kaki tangan kita punya hak untuk itu semuanya. Hendaklah apa yang ada di bawah perut atau lambungmu diisi dengan makanan dan atasnya diisi oleh ilmu. Artinya apa? Otak kita diisi dengan ilmu. Duduknya ibu-ibu sekalian untuk istiqomah terus di majelis ini, bentuk syukur kita atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Kita memakan makanan yang halal, yang thayyib, itu bentuk syukur kita atas nikmat lambung, perut, kesehatan yang Allah berikan. Dan hendaklah menjaga kemaluanmu, kecuali dari pasangan sahmu. Masya Allah. Jadi sekiranya dua hal ini, antara sabar dan syukur kita, selalu kita sampaikan, kita kerjakan. Semoga Allah sampaikan kita menjadi hamba yang terkenal di langit. Kita nggak pernah peduli bagaimana di dunia manusia memandang kita. Yang penting dengan kesabaran dan syukur ini kita melangit terus menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang Allah cintai. Ada dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika lagi kumpul-kumpul bersama sahabat. Rasulullah bilang, maukah engkau aku kasih tahu wanita penghuni surga? Siapa itu ya Rasulullah? Oh, dia ternyata wanita penghuni surga itu adalah sosok wanita yang berkulit hitam. Namanya Ummu Zufar. Dia sakit yang lama. Sakit dalam bahasa Arab itu disebut as-sar'u. Dia suka kejang-kejang tiba-tiba. Kalau sekarang disebutnya epilepsi, dia sakit ayam. Itu pun menjadi indikasi dari gangguan-gangguan jin. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya, semoga saya sembuh, agar Allah mengangkat penyakit saya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau bersabar, surga untukmu. Tapi kalau kamu mau sembuh, aku doakan kesembuhan sekarang. Terus dia pilih apa? Kalau begitu aku pilih bersabar ya Rasulullah, supaya diberikan surga oleh Allah. Mohon doakan ya Rasul, ketika penyakitku ini kambuh, supaya auratku tidak tersingkap. Dan Rasulullah mendoakan, dan Rasulullah menceritakan wanita itu, masih hidupnya aja, wanita itu sudah dapat jaminan dari Rasulullah, dia adalah penghuni surga katanya. Dia adalah wanita penghuni surga, kenapa? Karena dia mau memilih bersabar untuk penyakitnya. Dan semoga kita ketika mendapatkan satu pilihan-pilihan, kita pilih pilihan yang mungkin kelihatannya berat, tetapi bobotnya pun besar di mata Allah. Dengan terus bersabar, semakin dekat surga Allah untuk kita semuanya. Maka begitu juga Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ketika diberikan kemampuan, paham bahasa binatang, ketika berada memiliki posisi yang kuat, apa Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mampukan aku ya Allah untuk terus bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan mampukan aku untuk terus beramal soleh, mengerjakan perbuatan yang hanya yang Kau ridhoi ya Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.
dan masukkan aku dalam rahmat-Mu menjadi hamba-Mu yang soleh. Insya Allah. Ada sebuah doa yang sering dibaca, tapi ini bukan dari hadis Nabi, namun doa ini orang-orang salafus salih. Mereka doa gini, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Jadikan aku hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Waj'alni fi 'ainika kabira wa fi 'ainin nasi wal a'da'i saghira. Waj'alni fi 'ainika saghira wa fi 'ainin nas wal a'da'i kabira. Jadikan aku di pandanganmu itu manusia yang kecil, ya Allah. Tapi di hadapan manusia, musuh-musuh itu besar. Mereka takut kepadaku, ya Allah. Karena apa? Kesyukuran, karena kesabaran kita. Boleh Ibu-Ibu minta dalam redaksi apa saja minta, ya Allah jadikan aku hamba yang terus bersyukur. Jadikan aku hamba yang terus bersabar. Tadi doanya dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga Allah mampukan kita terus bersabar, bersyukur sehingga menjadi hamba min ibadihis sholihin. Hamba-hamba yang Allah ridho, Allah cintai, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih ya Ustazah atas materinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ibu-ibu, silakan ada yang mau bertanya enggak, Bu? Ini tapi ngomong-ngomong waktunya udah mau jam 3 nih Ustazah. Tidak apa-apa, biar saya balas. Apa nih, ada pertanyaan di sini? Saya coba jawab dulu ya di Oh iya Ustazah. Bu Lydia, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan buah hati, Allah sedang menyiapkan buah hati yang solihah, bersabar menanti hadirnya hati. Sebagaimana Nabiullah Zakaria terus berdoa ya, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan jadikan aku sendiri, Engkau sebaik-baiknya zat yang mewariskan. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jika Allah belum mengabulkan, yakin ada kebaikan-kebaikan yang sedang kita timbun melalui doa-doa kita. Dan insya Allah semoga Allah mengabulkan di dunia, berkumpul kembali nanti di surga. Nah ini pertanyaan Bu Lisa nih. Ada konsep gini, jangan berhenti posting kebaikan dan kebenaran supaya keburukan atau kemaksiatan tidak merajalela menjadi tontonan dan tuntunan umat. Ya, saya setuju. Jangan berhenti posting kebaikan-kebaikan karena dukun-dukun aja sekarang merajalela. Yang kemarin itu bahas ya siapa Gufron itu ya bahasa Suryani, padahal itu nggak pernah ada gitu ya bahasa Arab, dia merajalela dan banyak followernya. Tapi juga bagaimana menyikapinya kalau amalan-amalan itu berpotensi mengurangi pahala. Nah masalahnya yang diposting itu amalan siapa? Jangan sampai kita memposting amalan kita sendiri gitu kan, yang mengurangi pahala itu kan amalan kita sendiri. Tetapi ketika kita posting suatu kajian, info, lain sebagainya, atau niatkan sungguh-sungguh bahwa amal itu, kalaupun kita harus membuka amal kita, berlindung dulu kepada Allah. Jangan sampai diselipkan rasa ujub, takabur, atau hilang amal itu. Kan tentunya kita mengajak orang lain bersedekah, tidak harus memberikan contoh kita sedang lagi sedekah kan ke orang lain. Gitu. Jadi bahkan dikabarkan dalam hadis tangan kiri aja jangan sampai tahu nih tangan kanan kita bersedekah. Kenapa sih tangan kiri jangan sampai tahu? Karena yang paling dekat dengan tangan kanan itu tangan kiri. Yang paling dekat aja nggak boleh tahu gitu, apalagi orang lain, apalagi jadi status dan lain sebagainya. Yang sering terjadi begini, doa itu baik nggak berdoa? Baik. Mendoakan orang lain bagus nggak? Bagus. Ada dalam sebuah riwayat gini,
malaikat itu membersamai doa, mengaminkan doa seorang mukmin untuk saudaranya selagi saudaranya tidak tahu. Apa Bu? Selagi saudaranya tidak tahu. Jadi kalau kita mendoakan seseorang, udah cukup, nggak usah ngomong-ngomong ke orangnya. Saya doain di sini, saya doain terus begini, saya doain. Udah biarlah Allah yang mencatat setiap doa kita, dan kita ingin doa kita itu diijabah oleh Allah. Suatu ketika doa itu diijabah, itu pun bisa jadi bukan karena doa kita. Dan itu menjadi tadi sabar kita setelah melakukan amal. Alhamdulillah dia sekarang punya anak ya. Ya Allah, emang kemarin kita ngedoain banget, saya doain banget kamu kemarin punya anak. Alhamdulillah sekarang punya anak. Oh, nggak usah disebut kayak begitu. Bisa aja itu bukan doa-doa kita gitu ya. Dan itu nanti khawatir, ini yang saya sebut berpotensi membawa amalan dari yang disembunyikan menjadi diketahui banyak orang. Mendoakan orang itu baik, tetapi jangan memproklamirkan saya doakan, udahlah, cukuplah. Bahkan saya sendiri kadang begini, kalau saya didoakan, alhamdulillah, bukan saya nggak berterima kasih, bukan saya nggak bersyukur, semoga Allah ijabah. Tapi saya sedih, ya Allah, malaikat nggak mengaminkan lagi dong, dia udah bilang dia ngedoain saya gitu, coba nggak bilang-bilang kan, saya seneng gitu, jadi gitu. Ya alhamdulillah. Jadi seperti itu ya Bu Lisa. Apa yang kita posting, kita menghindari itu berawal dari amalan-amalan kita. Kita bisa pakai kiasan atau apa, semoga Allah terus tutup amal-amal kita ini. Ya, yang ditutup aja belum tentu diterima. Bagaimana yang terbuka? Kalau saya sih begitu sih. Bukan berarti saya berhenti juga untuk posting kebaikan-kebaikan. Barakallahu fiik. Makasih Ustazah. Iya, Ustazah, mungkin saya mau nanya, boleh ya Ustazah ya? kan boleh. Kan kalau sekarang banyak kasus pembulian nih Ustazah di kalangan pelajar. Jadi katanya ya ada beberapa pendapat katanya harus sabar. Ada juga bentuk sabarnya diam, ada bentuk sabarnya ngelawan. Jadi sebetulnya dalam Islam itu gimana sih Ustazah kalau konsep orang terzolimi, cara sabarnya bagaimana? Termasuk penguasa ya Ustazah ya gitu. Kadang kan ketika penguasa zolim, umatnya itu bingung bagaimana cara sabar menghadapi penguasa yang zolim gitu. Kasih Ustazah. Menghadapi penguasa zalim yang nggak boleh bersabar. Kalau menurut saya ya, nggak ada sabar menghadapi kezaliman, itu nggak ada. Apalagi kalau dalam, Harus diingatkan ya Ustazah. iya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengedukasi umat, mengingatkan, itu bentuk cara kita melawan kezaliman itu. Dan bukan berarti kita melawan tapi tidak juga mengukur kemampuan kita. Karena guru saya juga selalu mengatakan, ukur kemampuanmu sebelum kamu berperang. Begitu ya. Alih-alih kita mau melawan penguasa, kita nggak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Ternyata kita kalah. Jadi cara menghadapi kezaliman itulah ini yang kita minta dalam doa. Robbi alhimni rusdi. Ya Allah, berikan aku ilham ya Allah. Menemukan jalan yang terbaik. Itulah kenapa ulama-ulama zaman dulu itu mereka itu ahli politik, mereka ahli hukum. Kenapa ilham yang Allah berikan karena kesolehan itu. Dan kita hari ini kehilangan ilham itu karena kita lebih bersandar kepada akal kepintaran kita. Sementara kita lupa minta memperdalam kesolehan kita agar terus diberikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, kepada penguasa yang zalim tidak ada kata bersabar. Kita terus meminta, terus bergerak, tapi dengan cara juga sesuai dengan kemampuan. Juga terhadap pembulian kan, pembulian itu bukan berarti kita bersabar, terus kita diamkan itu terjadi. Karena kalau konsepnya ketika mendapati kezaliman, kata Rasulullah, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Apa? Dengan keadaan kekuasaan yang dia punya. Kalau di sekolah kita ada pembulian, kita sebagai guru gunakan kapasitas itu sebagai guru untuk menyetop, memberhentikan pembulian itu. Kalau kita korban, gunakan apa yang kita mampu setidaknya supaya tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Kalau nggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Nggak bisa dengan lisannya, dengan hatinya dia menolak. Jadi tidak ada kesabaran dalam melawan kezaliman kalau menurut saya, Bu Lina.
Ya Allah, barakallah Ustazah. Kasih Ustazah jawabannya. Jadi jangan dibilangin sabar ya, kamu dibully, sabar. Oh, nanti dia akan terulang lagi yang lainnya kan. Maka apapun yang kita lakukan, niatkan untuk perbaikan. Dalam Al-Quran itu ada in uridu ilal islah. Apa yang aku lakukan itu semata-mata untuk perbaikan. Mungkin kita ada di posisi yang anak kita, saya banyak juga dapati kasus anak kita yang dibully gitu ya. Anak kita yang jadi korban. Sebagai ibu, kita juga diminta ini bersabar, tidak lain ini menjadi ketetapan Allah, betul kan? Tidak lain ini jadi ketetapan Allah berlaku, kita diminta bersabar, tapi pun tadi sabar itu bukan untuk menghinakan, sabar itu bukan untuk tadi menang atau kalah, tapi sabar itu mengatur strategi bagaimana ada serangan kita bisa melakukan yang lebih baik dengan cara yang baik di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ibu gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu Fitri ada, Bu Nurwanti, Bu Fitri ya. Tadi umur dulu sebenarnya Ustazah. Oh, ya, silakan. Saya dulu Kak Mbak Fitri. Mohon izin pertanyaan ya Ustazah. Mohon maaf saya mendahului. Silakan. Tadi saya sempat berkesmili waktu Ustazah bilang ketika kita itu syukur dan sabar. Maksudnya bersyukur ketika aib-aib kita ditutupi sama Allah, aib kita sama suami kita, sama anak-anak kita, saya merasa ya Allah banyak dosa sekali. Terima kasih nasihatnya Ustazah. Terus yang apa namanya yang kedua, mohon izin kalau saya sering, misalnya saya crop ini punya Ustazah, saya bikin status kayak gitu. Tapi ada foto Ustazahnya juga sih. Kayak gitu, minta mohon izinnya. Terus pertanyaan saya ini saja, menghadapi fenomena, melihat fenomena sekitar Ustazah ketika seorang anak itu menikah dengan non-muslim. Terus si anak itu mengancam untuk mungkin bunuh diri seperti itu saja. Terus akhirnya orang tuanya kayak merelakan. Jadi kayak yang mungkin itu tadi ya yang saya tanyakan sama Ustazah ini juga. Jadi ketika anaknya nikah di gereja itu orang tuanya nangis senggukan itu saja. Dan itu menghadapi kayak gitu tuh, apa itu termasuk musibah atau termasuk harus sabar atau termasuk yang gimana saja? Mohon ini, mohon gimana harus bersikap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Itu musibah besar yang Allah cabut hidayah itu dari seseorang itu menjadi sebuah musibah yang besar. Anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki Ustazah. Dan yang perempuannya itu sudah pernah bersuami lagi. Yang laki-lakinya masih berjaka pada Iya. janda itu maksudnya Ustazah. Nah, dalam menghadapi musibah itu, bentuk sabarnya kayak gimana? Masih terus dibuka kesempatan untuk berdoa. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah cabut, insya Allah doa orang tua nggak pernah berhenti. Meskipun mungkin usia kita terbatas, waktu kita terbatas, kita nggak menyaksikan. Kita berharap sebelum anak itu meninggal, dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa kita lakukan ketika semua proses, insya Allah saya yakin sudah dilakukan. Ya kan, proses mediasi, diskusi, atau apapun sudah dilakukan. Hidayah itu milik Allah, tapi kita masih terus bisa punya usaha kita untuk mendoakan anak kita. Itu bentuk kesabaran. Bukan berarti kita menerima, kalau sabarnya menerima, saya biarkan aja gitu. Dia masuk Kristen, saya biarkan dia menikah. Ya udah saya terima aja deh, ini bagian ketetapan Allah yang nggak bisa. Bentuk sabarnya adalah dengan terus memanjatkan, membawanya dalam doa-doa. Bahkan kalau orang tuanya itu terus orang tuanya itu bersilaturahmi kemana-kemana ke orang soleh, perbanyak sodako, ke siapapun titipkan doa karena punya hajat penting ini anak kita. Dan juga bacakan surat An-Nur ayat 35, banyak-banyak itu di orang tuanya. Surat An-Nur itu surat
ke berapa ya? 24 atau 24 24 Ustazah. ya kan? Surat ke-24